Oke teman-teman, jadi mau sharing sedikit soal ganti oli. Jadi kemarin itu Blacky Blue sempat telat ganti oli sekitar 3 atau 4 bulan karena kondisi kerja udah capek, pulang sampai rumah malam, akhirnya ya bablas deh tuh berbulan-bulan gak ganti oli. Nah, karena ada suara kletek-kletek dari dalam mesinnya, akhirnya gue ke dealer resmi. Nah, di dealer resmi itu si mekaniknya bilang ini olinya udah habis, dan kemungkinan harus turun mesin karena kalau enggak nanti keluar asap segala macam lah. Nah, si dealer resmi itu bilang biayanya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta dengan estimasi pengerjaan sekitar 2 minggu. Nah, karena kebetulan motor gua cuman satu, kalau misalkan motor gua nginep selama 2 minggu, itu kan jadi repot banget ya hari-harian gitu. Akhirnya gua nanya ke teman gua yang juga mekanik, bisa nggak kalau misalkan dikerjain lebih cepat dari 2 minggu. Nah, akhirnya dia menyanggupi bilang, sebenarnya bisa 1 hari bang, yang penting dikerjainnya dari pagi. Nah, akhirnya dikerjain itu sama teman gue. Biayanya itu 1,2 juta, itu sudah termasuk jasa. Nah, belajar dari situ akhirnya gue mutusin kayak kenapa gue nggak ganti oli sendiri aja. Kalau emang untuk ke bengkel tuh secapek itu aja, karena kan emang kalau ke bengkel itu pertama bengkelnya tuh jauh dari rumah gue, kedua kadang tuh ngantri sampai sana, jadi kayak aduh males banget nungguin seharian gitu kan, kecuali kita datangnya pagi banget. Akhirnya gue mikir kayak udahlah ganti oli aja di rumah tuh kan bisa gitu loh ya. Akhirnya gue mikir kayak udahlah kita beli alat-alat buat ganti oli. Nah, ini akhirnya gue beli kayak corong, dan gue beli oli mesinnya. Terus kalau wadahnya ya udah pakai aja seadanya yang ada di rumah. Oke, langkah pertama tentunya kita harus tirisin dulu oli lama yang ada di dalam mesin. Nah, itu tuangkan ke wadah. Nah, mungkin kita bisa tunggu sekitar 5 sampai 10 menit sampai si olinya benar-benar tiris. Nah, kalau teman-teman punya kompresor mungkin akan membantu ya mempercepat oli yang dari dalam mesin turun ke bawah gitu. Nah, setelah oli mesinnya dirasa tiris, jangan lupa dikencengin lagi baut bawahnya supaya nggak bocor ketika kita masukin oli baru dari atas. Nah, ini sebenarnya kayak punya corong tuh ngebantu banget. Jadi ketika kita tuang oli barunya itu nggak berceceran kemana-mana, dan si banyaknya oli juga nggak berkurang karena kan di dalam botol itu udah ada ukurannya ya, 0,8 sekian kalau nggak salah. Itu udah ada takarannya sesuai kebutuhan mesin motor kita gitu. Jadi kalau pakai corong itu sangat ngebantu banget dan harganya pun murah. Oke, dan kalau udah kita tuang, waktunya kita kencengin lagi, tutup atasnya, jangan lupa dicek atas bawah tutupnya semuanya udah kenceng, udah rapet supaya nggak ada kebocoran. Setelah itu jangan lupa untuk limbah oli mesinnya dimasukkan ke dalam botol yang sudah kosong supaya limbah olinya tidak berceceran kemana-mana. Oke, semoga pengalaman gue ini bisa bermanfaat dan jadi awareness buat teman-teman yang masih sama kayak gue dulu nunda-nunda ganti oli, dan ternyata memang ganti oli itu penting banget. Lebih baik kita ganti oli yang ya sekitar berapa puluh ribu dibandingkan nanti kita tunda-tunda akhirnya turun mesin keluarnya malah jutaan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.